Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan penanganan perkara perdata dengan syarat tadi ya, kita saudara kan ini sudah pertemuan keempat. Pertemuan pertama kita kenalkan tentang surat kuasa. Di pertemuan kedua, hasil surat kuasa yang saudara buat kita cek. Alhamdulillah di kelas ini ada satu yang betul, kan gitu. Lalu diperbaiki lagi. Alhamdulillah sudah 100% betul, gitu ya. Alhamdulillah. Kan tugas saya itu mengantarkan saudara untuk bisa, bukan dapat nilai A, gitu. Nah, sekarang saya coba sedikit rubah, sedikit saja. Perkaranya kan sama aja ya intinya ya. Ada utang piutang, ternyata jaminannya dijaminkan lagi. Jadi perkara apa ini maksudnya? Perkara apa? Oke, kita baca dulu soalnya. Langsung was-was mukanya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Entah kelihatan atau tidak, silahkan buka sendiri. Ada seorang bernama Untung Bejo. Dia direktur Bank Kaya Dana, sebuah bank bla 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 itu ya. Tempatnya berada di Jakarta Pusat. Karena dia bank, berarti disebut dalam hukum sebagai apa? Di bank bentuknya PT, disebut sebagai apa? Sebut sebagai kategori badan hukum. Oke, pada 1 Agustus 2011 mengeluarkan satu akta perjanjian kredit. Kepada siapa? Kepada Butuh Selalu. Oke, ini biar kalian agak distraksi, sengaja dibuat gitu. Dia kapasitasnya sebagai dirinya atau sebagai badan hukum? Sebagai badan hukum PT Celalu Jaya. Ya. Dia bank ini meminjamkan kepada PT Celalu Jaya 60 juta. Jaminannya adalah sebidang tanah berada di Bekasi. PT Celalu Jaya harus mengembalikan bla 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 bla. Ternyata setelah dipenuhi oleh Celalu Jaya, ternyata Kaya Dana tidak mengembalikan sertifikatnya. Kenapa? Ternyata Bank Kaya Dana telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan menggadaikan ke PT Raja Gadai. Maka yang jawaban prestasi jelas salah. Kan soalnya sama persis sama yang kemarin. Kenapa jawaban prestasi? Mana yang jawaban prestasi? Angkat tangan. Satu doang. 2, ngaku nih. 3. Nah, saya tanya kenapa? Soalnya kan saya sengaja tidak saya rubah. Kenapa masih jawabnya wan prestasi? Karena ada akta perjanjian, Pak. Ya. Yang kemarin waktu sama itu ada perjanjiannya? Ada, sama. Ada, tapi bedanya perjanjiannya adalah ketika sertifikat digadaikan tidak diketahui oleh notaris dan juga terus hanya tidak ada notarisnya kan? Menjaminkan jaminan itu boleh? Tidak. Nah ini kan saya pergampang soalnya sama persis, ternyata sudah bergugur 3 orang. Soalnya sama persis kan berarti? Saya kasih gampang. Ternyata menganalisis yang sama persis pun salah. Ya. Jadi yang wan prestasi jelas salah. Berapa yang salah berarti? 1, 2, ngaku. Yang tadi 3 orang. Awas saya ketemu lagi masih wan prestasi di luar 3 orang nih yang ngaku. Ngaku pokoknya di kelas saya. Bentar ya, 3-nya ya. Hanya 3 yang prestasi ya.
Kalau saya temukan lebih dari 3, siap-siap. Oke. Lalu kan berarti yang lain benar nih, yakin? Kan sudawan prestasi benar nih. Kemarin saya ceritakan sedikit bahwa saya naikkan levelnya satu level. Apa itu? Saya naikkan levelnya di satu titik saja. Nanti hanya berbuah satu kata saja. Mari kita lihat. Tadi saya sudah lihat sepintas, saya belum nemu yang betul. Nah, makanya saya tanya siapa yang merasa betul. Maju. Kalau nggak ada yang merasa betul, berarti ya sudah tutup kelas ya, kan kalian merasa salah semua. Nggak yakin kalian ngumpul. Yang ngumpul dan yakin ini siapa? Kan kalau kalian ngumpul berarti pasti yakin benar kan ya? Kalau yakin salah kan nggak perlu dikumpul kan? Kalian harus yakin benar. Oke. Presensi mana presensi? Ya, pegang stop dulu. Hari ini tanggal berapa? Nah, nomor 27 siapa dibacakan Mas namanya? Jangan saya gitu. Maju orangnya. Mas siapa namanya Mas? Miftahul Rizki. Saudara yakin betul? Yakin ya? Ya kalau nggak yakin, kita harus yakin 100% nih. Yakin atau enggak? Ada yakin apa tidak yakin? Kalau tidak yakin saya suruh kembali. Saya hapus di sini kan, berarti kan saudara saya anggap tidak mengerjakan. Kenapa? Yang mengumpul ini harus yakin 100%. Lebih-lebih kemarin sudah benar. Dan kemarin soal salah, saya coba lagi, saya keluarkan, suruh masuk lagi, keluarkan, suruh masuk lagi. Jadi gitu ya, harus yang yakin. Ini bagi yang nggak yakin silahkan keluar lagi. Nah, tadi sudah ada 3 orang yang salah. Sebentar ya, saya stop dulu biar yakin kalau bisa ngelihat apa salahnya. Miftahul Rizki. Ini. Oke. Mari kita lihat. Jeng jeng. Nggak ada apa. ada. Gimana? Jadi kita pilihan itu nggak tipe, nggak ada di pengadilan, nggak ada. Sudah orang berbeda, buruh sama butuhnya berbeda. Orang yang berbeda. Oke. Kan selalu kalian lihat ini ya. Ini. Kenapa di Bekasi Mas? Oke. Tergugatnya juga ada yang di Bekasi kan kayak gitu. Tahu nggak salah? Salah. Ini saya spill salahnya nanti sekelas mayoritas salah. Nah ini ya, ini perhatikan baik-baik. Seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta berapa? Ya. Sesingkat-singkatnya menunjukkan kesalahan saudara. Tahu bedanya badan hukum dan perorangan? Tahu bedanya? Apa bedanya badan hukum dan perorangan? Bedanya adalah kalau badan hukum PT, CP, dan sebagai yayasan juga masuk, sedangkan perorangan adalah personnya, yaitu orangnya seperti Undung Bejo. Oke. Saya mau tanya, perkara ini antara butuh selalu
Untung Bejo, ya, antara Butuh Selalu dan Untung Bejo, atau antara PT Selalu Jaya dengan Bank Kaya Dana? Yang digugat siapa di sini? Pribadi atau PT-nya? Yang ngasih kuasa siapa? Butuh Selalu. Ini yang ngasih kuasa Butuh Selalu atau PT Selalu Jaya? Kalau gini, namanya surat dari Butuh Selalu, bukan dari PT Selalu Jaya. Itu yang membedakan. Yang bergerak memberikan sesuatu itu bukan orang, tapi badan hukumnya. Itu yang gunanya kenapa kalian belajar ada badan hukum, ada ini. Oh, apa sih bedanya? Di sini, kalau ini Butuh Selalu, mau dia direktur kan, mau dia presiden, mau apa tuh, memberikan kuasa kepada siapa? Berarti dia yang memberikan kuasa siapa? Orang ini, bukan banknya. Maka yang sama seperti ini salah semua. Close. Tanpa gitu. Lalu gimana Pak supaya bisa muncul PT Selalu Jaya? Yang tanda tangan di bawah ini adalah Butuh Selalu Jaya, Butuh Selalu, alamat bla 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 bla, pekerjaan dari itu. Untuk dan atas nama PT Selalu Jaya, lalu keterangan PT Selalu Jaya kan ada nih. Harus ada untuk dan atas nama PT Selalu Jaya. Lalu diterangkan PT Selalu untuk dan atas nama Selalu Jaya, ya, bla 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 bla. Tanpa itu, maka surat kuasanya pribadi. Baik, siapa yang benar di sini? Nah, maju Mbak, biar kita lihat punya benar. Silakan dulu Mas. Siapa Mbak? Tia. Siapa? Tia Manjung Saryayana. Oke, Tia surat kuasa Ajaya. Oke. Download. Surat kuasa. Ini perhatikan karena saudara hal ini wajib bikin sesuai ini. Kalau betul. Ini saya Butuh Selalu, Jakarta, tempat tanggal lahir, dari KTP. Dalam ini sah dan bertindak untuk dan atas nama. Nah, ini yang harus ada. Ini yang membedakan apakah Butuh Selalu itu sedang bertindak utus untuk dan nama dirinya sendiri. Kemarin ada beberapa nulis tuh untuk dan atas nama dirinya sendiri. Ya itu sebenarnya boleh, tapi tanpa itu berarti dianggap untuk dan atas nama diri sendiri. Kecuali dia mengecualikan dengan saya bertindak untuk dan atas nama badan hukum. PMH. Dan tergugatnya bukan Untung Bejo, harus seperti ini. Yang digugat adalah PT Bank Kaya Dana. Siapa yang jamin besok ternyata pas kita gugat itu ternyata direkturnya udah ganti? Karena yang penting itu bukan orang siapa direkturnya, tapi badan hukum apa. Bisa jadi yang memberikan gugatan bisa jadi ini waktu pinjam namanya siapa di sini? Direkturnya Butuh Selalu. Bisa jadi yang di sini yang mengajukan gugatan namanya Slamet misalnya, yang kemarin itu kehilangan, dia sekarang ditunjuk jadi direktur.
Sekarang dia bisa berubah. Kenapa? Bagi badan hukum tidak penting siapa di sini. Yang penting dalam berkas dokumen resminya itu siapa yang tertera berhak mewakili. Biasanya yang berhak mewakili adalah direkturnya. Yayasan biasanya ketua yayasannya. Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah, ormas ketuanya. Oke. Dan ini juga yang digugat banknya, bukan untung bejo. Karena bisa jadi direkturnya sudah berubah, bukan untung bejo lagi. Oke. Salah. Saya ada Tetel. semua Pak, tapi salah upload. Salah upload ya. Iya, itunya aja. Ada aja nemu bapak nih. Iya. Nah, itu. Biasanya nih nggak wajib. Biasanya di sini nanti kopnya bukan kantor kuasanya, tapi kop perusahaan ini. Perusahaan PT Celalu Jaya, kopnya PT Celalu Jaya, sehingga nanti di bawah sini ada stempel PT Celalu Jaya. Sudah, itu Pak ya, ternyata ada salah juga. Gak batal benar. Silakan kembali dulu. Ada yang benar? Ya, mbaknya. Ada yang benar, maju. Oke, ayo. Ternyata yang kemarin sudah betul sekelas itu. Siapa namanya Mbak? Nur Hafisa. Oke. Jadi sebelum kelas itu saya liatin dulu satu-satu Mas. Banyak kan salah kayaknya. Alhamdulillah kalau ada yang benar ya. Oke, ini untuk dan atas nama PT Celalu Jaya. Oke, saja masalah. Ini ya, oke, waktu selalu beda. Oke, ini hampir betul. Cuma memang ini hampir 99% betul. Cuma biasanya. Tapi nggak masalah sih. Bentar, saya pertimbangkan dulu. Saya nuliskan sesuatu. Oke, saya kira ini belum dimasukkan. Oke, saya pertimbangkan untuk dianggap betul. Oke, ada yang satu betul. Alhamdulillah. Ada nggak selain ini yang betul lagi? Tidak ada. Kelas ini hobinya satu orang doang. Nah, terima kasih Mbak. Apa? Siapa namanya Mbak? Hafisa. Terima kasih. Cepat lagi. Oke. Apa yang membuat kalian mayoritas ini salah? Sudah belajar badan hukum? Sudah. Sudah belajar cara bikin surat kuasa? Sudah. Salahnya kenapa? Mbaknya bisa tuh.
Bapak nggak ngajarin, nggak semua apa yang ada di lapangan nanti sesuai dengan ini. Segala kalian menentukan. Mana saya bilang kan dia badan hukum human. Pakai cara badan hukum, kalau dia persorangan pakai cara persorangan. Kenapa? Gimana? Ada kendala nggak? Kemarin saya tanya ada kendala nggak? Ada kendala. Kenapa salah? Gimana nih? Mau diulang lagi bikin? Oke, minggu depan saja nanti diperbaikinya ya. Oke, hari ini saya akan coba. Sebelum saya tutup, ini saya anggap sudah saya jelaskan. Berarti saya anggap semua sudah bisa bikin surat kuasa, menentukan nih kasusnya apa, menentukan PN-nya mana. Masnya yang tadi bilang wan prestasi, iya ini perkaranya sama seperti kemarin, dia wan prestasi, tapi pas dirujuk ternyata, oh ini itu bukan murni wan prestasi, ini ada PMH dia menjaminkan, sehingga walaupun digugat wan prestasi, berkasnya itu nggak akan balik. Kenapa? Dimiliki pihak ketiga. Intinya kalau sudah berpindah tangan dalam pidana dia disebut penggelapan, dalam perdata dia disebut perbuatan melawan. Harus pandai-pandai memilah dan menentukan dengan jelas ini perkaranya apa. Ya. Ada pertanyaan? Sudah bisa semua? Ini pertanyaan yang saya sebutkan di pekan kemarin. Saya bilang, sudah bisa semua? Bisa. Ternyata cuma satu yang benar. Saya contohkan, carikan ini contoh yang benar ya. Contohnya sudah ngikutin aja ya. Nanti kalau mau minta temannya samain sama yang di sini. Sebenarnya hanya ini, untuk dan atas nama PT. Kan itu aja, kalian banyak kurangnya kan? Iya, tapi pas saya cek tadi ada yang tanda tangannya, nggak ada, masih ada kesalahan-kesalahannya. Ya. Kalau misalkan Ya. dilakukan tanda tangan di situ langsung nama PT-nya Salah. Lah siapa PT bisa tanda tangan? Tanda tangan siapa tuh? Tanda tangan PT. Siapa Kak? Berapa dia punya tangan? Karena dia tuh benda mati, bagaimana menghidupkannya? Oleh karena itu dalam aktanya, entah itu yayasan, entah itu persyarikatan seperti Muhammadiyah ini ormas namanya, entah dia PT, entah dia koperasi, dalam aktanya harus menunjuk siapa yang berhak mewakili benda mati itu. Benda mati bernama badan hukum itu siapa yang berhak mewakilinya? Nah, itulah ditentukan dalam aktanya. Biasanya kalau PT direkturnya, kalau yayasan ketua yayasannya, kalau persyarikatan ormas ketua ormasnya, kalau koperasi siapa ketua atau direktur koperasinya. Gitu. Kalau partai politik juga kan, terus siapa ketumnya atau presiden partainya. Apakah Kaisang gitu misalnya, kan baru jadi. Oke, ada pertanyaan lagi? Selama ini kan kalian belajar tuh badan hukum, kan? Belajar itu hanya mandek di pengetahuan. Oh badan hukum itu adalah ini. Kenapa itu terjadi? Karena kalian tidak membawanya ke arah praktek. Nah, itu gunanya dipisahkan antara badan hukum dan orang itu karena itu. Karena ada sesuatu yang nanti menentukan siapa yang bertindak untuk siapa. Gitu. Gampang kan? Gampang, Pak. Kenapa salah? Ya begitulah, Pak. Ada pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan, tak ada pertanyaan, pekan depan masih ada yang salah, gimana dong? Ini masih kalian masih boleh nyontek nih. Ya. tapi kalau dalam gugatan itu kan dia nggak bisa menggugat badan hukum. Boleh. Siapa bilang badan hukum nggak boleh digugat? Kalau yang seperti itu dia jadi gugatnya yang berhak di dalam anggaran dasar. Enggak. Kamu baca di mana?
Bacaannya salah. Ya misalnya kayak gini ya, kamu gugat siapa tadi Untung Bejo. Nah kalau direkturnya udah ganti, langsung ditolak gugatan. Ya kan? Gitu. Kenapa yang digugat itu selalu badan hukumnya? Karena itu menentukan bahwa kita spesifik ke benda mati itulah yang kami gugat. Silahkan yang berhak wakili. Bukan orangnya. Apakah yang kalau kita gugat si Untung Bejo itu kita salahkan Untung Bejo? Enggak. Karena kalau didenda, kalau suruh bayar denda, apakah yang bayar Untung Bejo? Bukan. Keuangan perusahaannya. Kalau perusahaannya, ya misalnya ya, perusahaannya disuruh bayar 1 miliar. Ternyata aset perusahaan itu hanya 50 juta. Sedangkan Untung Bejo itu kekayaannya 10 miliar. Apakah harta kekayaan Untung Bejo bisa diambil? Untuk membayar denda yang diberikan kepada perusahaan? Tidak, itulah bedanya badan hukum. Kekayaannya dipisah dengan orangnya. Begitulah. Boleh kau baca di mana saja, tapi pastikan benar isinya. Itu ya. Segampang itu jawabannya. Kalau kamu gugatnya Untung Bejo dan besok dia tinggal rubah, besok dia pecat Untung Bejo, dia ganti namanya menjadi Reni. Nah sudah, menang dia dalam gugatan itu. Kenapa? Karena yang digugat Untung Bejo, bukan perusahaannya. Gitu. Jadi yang digugat harus. Kenapa ada Untung Bejo ya? Dia di dalam gugatan, dalam perkara, dalam kasus posisi ya. Itu buat ngecoh saudara aja. Itu ya. Kan banyak tuh yang nulis di sininya Untung Bejo, di bawahnya PT Raja Gadai. Kenapa dia nulis PT Raja Gadai di atas Untung Bejo? Ya karena di Raja Gadai nggak ada namanya Pak. Kan gitu kalian nulisnya kan? Nah, itulah. Nah, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya. Bebas. Nah kan mau bikin gugatannya harus di PN Bekasi. Mau nulis surat kuasanya di Samarinda kan kayak kemarin ya. Mana yang kemarin selamat itu dia punya lawyernya di Sungai Kunjang. Boleh-boleh aja. Tidak ada masalah. Oke. Silakan. Jika yang membeli wanita di lembaga, Ya. itu stempel itu wajib, Pak? Tidak wajib. Tidak. Ya, tidak wajib. Tapi lazimnya begitu. Ketika dia tidak beri, itu nanti ketika dia tidak pakai kop dan tidak pakai stempel, itu tidak wajib, tapi menimbulkan kecurigaan. Menimbulkan kecurigaan saja. Ya, tapi kalau bisa dibuktikan enggak, gitu ya. Itu biasanya. Sehingga terkadang sering terjadi itu langsung pakai kopnya. Sama kayak bupati memberi surat tugas, ya sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi surat tugasnya kan pasti ada kopnya. Biasanya gitu. Ini lazim ya, sesuatu kelaziman. Apakah harus dibuatkan di sini? Enggak. Saya kan sudah saya benarkan, tidak pakai kop pun tidak apa-apa. Tapi lazimnya nanti kalau di masyarakat, biasanya kalau saya dapat klien perusahaan, saya minta perusahaannya pakai kop perusahaannya, stempel sama perusahaannya. Yayasan, saya minta juga begitu. Enggak begitu? Ya enggak apa-apa juga sih. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Kelasnya agak panas nih ya, AC-nya mati. Sebelah sini mati. Enggak ada remote AC-nya. Ya, ntar saya carikan deh. Ya, kita tunggu iklan berapa menit.
Nah, nyala kok. Meledak nggak itu? Enggak, Pak. Tunggu ya. Hati-hati yang di bawah dia. Ada pertanyaan lagi? Gimana? Sebelum saya beranjak dari materi surat kuasa, pokoknya kalian harus bisa bikin surat kuasa. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Misal dalam surat kuasa ini penerima kuasa bertindak di luar waktu yang telah ditentukan di dalam surat kuasa ya Pak. Itu tanpa menghilangkan keabsahan dari surat kuasa itu, gimana cara mengubahnya atau gimana Pak? Di mana waktunya? Yang kamu sebut apa namanya? Batas waktu yang mana? Nah, misal dia ada lagi di dalam persidangan, Ya. terus dia menggunakan itu di luar waktu yang telah ditentukan Pak. Waktu yang ditentukan tuh yang di mana? Makanya saya tanya. Bukan di sini, ya secara general aja Pak surat kuasa itu. Dan surat kuasa tuh di sini memang nggak ada tanggalnya, nggak ada waktunya. Makanya gimana? Pertanyaan. Kan ini nggak ada, memang nggak ada batas waktunya. Ini berlaku sampai kapan? Sampai dicabut. Bukan batas waktu. Yang bisa memberhentikan kuasa ini adalah ketika sang pemberi kuasa mencabut surat kuasanya. Pada detik itu, sang pemberi kuasa tidak lagi punya hak. Yang diberi kuasa tidak lagi punya hak. Jadi bukan batas waktu. Ya tidak ada batas waktu. Yang ada adalah pemberi kuasa masih memberikan selama belum dibatalkan, dicabut. Misalnya, lawyer saya ini jelek nih kayaknya, saya ganti ke lawyer lain. Bebas. Urusan membayar, urusan apa tuh biasanya dibuat dalam kontrak lain. Nah, kontrak itu berkaitan. Tapi kalau masalah waktu biasanya tidak ada. Intinya kalau sudah merasa klien sudah merasa nggak bagus nih, cabut aja. Gitu. Batasnya adalah cabut. Selama tidak dicabut, jadi kalau saya bisa ada klien datang, dia cerita kasusnya begini gitu, saya tanya, sudah pernah menunjuk lawyer? Oh sudah Pak, dulu begini-gini, tapi lo nggak tahu tuh lawyernya begini-begini. Ini surat kuasanya mana yang lama? Nah, saudara cabut dulu surat kuasanya, bikin surat pencabutan kuasa. Gitu. Selama belum ada, orang yang baru tidak boleh bekerja. Dia bikin surat kuasa pada 2 orang, nggak bisa. Yang berlaku yang lama. Saya tunjuk satu ini kuasa, besok saya tunjuk lagi ini. Tidak bisa. Yang berlaku tetap yang lama, yang baru tidak sah. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Sebelum habis. Sekali tanda tangan surat kuasa ini, kalau lawyer Jakarta bisa 300, 500. Cepet, 1000, enggak lah. Juta. Kalau di Jakarta. Kalau di sini saya nggak tahu harganya. Soalnya kalau saya ini lawyer itulah. Lawyer banyak amal. Sering dibayar dengan terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ada? Oke, kalau nggak ada, kita akan beranjak pada satu materi, yaitu surat gugatan.
Kelihatan nggak ini? Kecil ya? Gedein ya? Seginilah ya. Kalau enggak ya kalian lihat di apa namanya? Jadi file kalian masing-masing ya, sama yang di download. Di modul praktikum ini saya sudah di sini sudah pernah memberikan sudah pernah ya di sini sudah cukup lah surat gugatannya. Oke, saya akan berikan teori. Teorinya sudah pernah saya berikan di mata kuliah hukum acara perdata. Sepertinya saya yang ngajar ya kalian. Betul ya? Sebagian bisa lah ya, saya yang ngajar. Jadi saya memastikan diri saya pernah memberikan materi surat gugatan. Jadi, oh iya ini saya perlu mengecek ini yang agak bermasalah kemarin. Ini adalah ini. Kalian itu tetap wajib memenuhi minimal 85% dari apa? Progress open learning. Banyak kan? Ini sudah sengaja saya buka full biar kalian gampang gitu, langsung dipenuhi dalam 1 hari, katanya gitu ya. Nah, di situ ada materi tentang puasanya, ada materi dengan pemberitaan gugatannya dan sebagainya. Agak lambat ya. Nah, di sini nanti kita lihat, nah nih, jangan cuma 3 nih, 1. Nah, sudah lumayan, ada yang 50, yang baru 9. Nah, ada nggak yang gede? Ada nih. Area Adilaksana 85%, tapi cuma 5 menit. Jadi klik kayak gitu. Apalah aja saya tahu caranya. Coba bayangkan yang 3 jam aja baru 35%. Nah, dia ini 55 menit sudah 85%. Ini loh 1 jam. Jam 18 gitu. Apakah ini baik? Enggak juga, Pak. Ketiduran gitu. Ketiduran baru buka 1 slide. Enggak juga ya. Pokoknya saya bebas aja lah, kalian mau memenuhi berapa nih, sudah ada 96, 98. Oke, good. Ini yang bagus nih ya. 12 menit 1%. Nah, itu sesuai lah ya. Ini rajin banget nih. 5 jam, dia 5 hours, dia cuma 20. Hani Pratiwi. Jadi malu Pak? Iya, memalukan. Enggak ya, canda. Enggak ya. Bebas aja lah, kalian kan teknik belajarnya macam-macam. Klik gitu. Enggak apa-apa juga. Yang penting kalian terpenuhi. Sekali lagi, ada mungkin kakak kelas kalian misalnya mengulang salah satunya, ada yang tidak memenuhi ini. Nah, kalau tidak memenuhi ini misalnya ya, nah itu juga tidak bisa ikut ujian. Tuh, masih banyak yang belum. Jam 100% sudah. Safitri Melani, mana orangnya? Nah, itu nggak datang lagi. Dia di overloading datang, di kelas nggak datang. Ya. Mana yang sambil ngambil kelas, yang kelasnya tabrakan di sini, angkat tangannya. Kelasnya tabrakan sama itu ya, kalau tabrakannya 1, ya itu oke. Tapi kalau tabrakannya 2, saya rekom misalnya tadi ada Mas Gregorius itu, saya pindahkan, yang pindah aja kelas pagi. Ada nggak yang nabraknya 2? Angkat tangan, itu nggak ada. Pokoknya kalau nabraknya 2 kelas, kan ini ada 2 kelas nih. Kalau nggak salah tenaga kerja sama SDA banyak yang ngulang itu. Kalau ngambil itu dan tabrakannya dua-duanya, itu digeser aja ke ikut yang kelas pagi. Oke, gitu ya nih, sebelum terlambat saudara nanti dipenuhi segera open learning-nya. Kalau di sini saya nggak bisa utak-atik, kalau nilai itu bisa saya ganti-ganti. Kalau di sini kan murni dari kalian ini angkanya, gitu ya. Baik, saya akan coba masuk sedikit tentang teorinya. Tetap ada teori. Oke. Di sini kemarin teori tentang surat kuasa, sekarang teori tentang gugatan. Oke, bab 2 tentang gugatan. Saya sedikit saja saya ulas tentang gugatan, tentang teorinya ya.
merecall sejenak lah. Oke. Syarat-syarat gugatan. Itu ada syarat material dan syarat formil. Syarat materialnya misalnya ya, ada identitas. Di dalamnya itu gugatan itu hanya terisi 3. Apa? Para pihaknya siapa? Nah, ini kelihatannya sepele Pak formalitas. Enggak. Ini menentukan kayak yang tadi saudara itu. Saudara mau gugat siapa? Yang saudara gugat itu Untung Bejo atau saudara mau gugat PT Bank Kaya Dana? Itu menentukan. Nah, di sini nanti yang ada dalam surat identifikasi ini yang ada dalam kuasa saudara. Kalau saudara menentukan, oh yang kemarin selamat menggugat tergugat 1, 2, 3, maka ini akan dicek apakah sesuai yang digugatan sama yang ada di dalam surat kuasa saudara. Oleh karena itu penting menentukannya. Clear, ini harus sesuai penggugat, tergugat, sejalan apa yang ada di sini dan apa yang ada di surat kuasa saudara. Umumnya ini menyangkut hal ini lazimnya nama, tanggal. Karena kenapa nama? Karena sekali lagi tipe tidak diterima. Hati-hati saudara. Pak tipe Pak, pokoknya kalau sudah bagian nama itu dipantenin benar-benar. Soalnya nanti tangkisannya jawaban atas gugatan ini hanya begini bahasanya. Itu bukan nama saya. Gitu. Gimana saudara? Kenapa tuh? Lalu kenapa perlu tanggal lahir? Ini menentukan apa namanya? Masalah. Ini menentukan apakah dia dewasa atau tidak. Apakah dia mampu sudah cakap bertanggung jawab atau tidak. Pekerjaan nanti menentukan sesuatu, nanti berkaitan ada hal-hal yang berkaitan gugat pekerjaan. Misalnya dalam perkara cerai, ini sangat menentukan. Pekerjaannya PNS, polisi, tentara, atau swasta dan sebagainya. Karena itu menentukan. Kemarin pernah ada gugatan ditolak karena pekerjaannya PNS, dia belum melampirkan surat izin cerai. Jadi kalian kalau PNS, polisi, tentara itu mau nikah dan mau cerai itu agak lebih panjang urusannya. Terutama kalau PNS anggota Polri dan anggota tentara, TNI ya. Tuh kalian mau nikah pun calonnya dipanggil kan gitu sama atasan langsung. Di atasan nanti dicek. Nah, gitu. Mau cerai gitu juga. PNS maupun itu cerai dipanggil dulu sama atasan. Aneh ya, pekerjaan tapi campur-campur urusan. Dia begitulah aturannya. Tidak bisa cerai tanpa izin atasan. Kalau surat izinnya tuh tidak keluar, nggak cerai itu. Ya. Gitu ya. Kalau PNS juga harus surat izin ya dari BKD. Ada yang PNS di sini? Kembali kuliah PNS? Gak ada ya? Kakak. Hah? Ada? PNS? Honor. Kalau honor tidak? Hanya sudah. Saya nggak tahu kalau P3K sekarang. Nggak tahu ya. Tapi sepertinya P3K sama deh. Gitu. Jadi ya P3K. Ada P3K? Ada. Nah ini yang itu ya, kalau harus ada izin. Nah, sini sudah ada. Kenapa saya tahu tidak baca modul ini? Karena saya sudah jelaskan sebenarnya di sini saya. Di sini harus jelas. Kalau di surat kuasa ada nggak sih? Nggak ada ya. Apakah dia badan hukum? Enggak. Nah, kalau di gugatannya harus jelas siapa yang berhak mewakili menurut anggaran dasar atau peraturan yang berlaku baik dalam undang-undang maupun di dalam yang berlaku di dalam internal satu badan hukum itu.
Oke, harus disebutkan secara jelas identitas dari badan hukum itu. Namanya apa, terdaftar selengkap-lengkapnya. Kalau ada keterangan lengkap ya. Apa namanya, kalau kalian bisa mengakses keterangan lengkap. Dia akta pendiriannya apa, perusahaan mana, terdaftar di Kemenkumham nomor berapa dan sebagainya. Itu perlu. Oke, isi gugatan cuma satu, identitas para pihak. Dua, dasar-dasar gugatan. Ceritanya apa, dasar hukumnya apa. Itu ada pada dua ini. Pak, saya punya memberikan hutang kepada orang itu. Lalu orang itu tidak bayar, Pak. Sudah waktunya. Nah, menurut undang-undang, orang sudah punya utang tidak bayar, itu melanggar pasal berapa terkait dengan wan prestasi. Sehingga ketika orang sudah wan prestasi, wajib bisa dikenakan menurut hukum ini. Gitu. Isinya cuma gitu. Nah, tergantung nanti perkaranya. Spesifiknya seperti apa. Misalnya nih, objek perkaranya, kalau ngomongin ada tanah, di mana tanahnya? Diceritakan begini-begini. Fakta hukumnya apa? Kualifikasi perbuatan tergugat itu apa? Apakah wan prestasi? Apa PMH? Atau ini apalah itu ya? Misalnya kalau cerai atau apa, itu perbuatan bla bla bla. Itu tergantung perkaranya, harus ditentukan. Ini juga harus sesuai dengan apa yang ada di surat kuasa. Oleh karena itu surat kuasa penting menentukan ini kualifikasi. Tidak perlu detailnya. Kemarin kan nanti saya coret-coret kalau dia cerita detail bahwa ini menjaminkan ini, enggak perlu detailnya. Detailnya di sini, tapi penting untuk mengatakan kualifikasi perbuatannya ini apa. Gitu. Lalu bisa menuntut ada cerita kerugiannya. Ingat, apa yang ada di sini itu mempengaruhi apa yang nanti ada pada nomor 3. Namanya petitum. Harus ada hubungan antara posita atau yang disebut puntamentum petendi dengan petitumnya. Petitumnya ini apa sih? Apa yang diminta? Pak, saya sama dia itu pacaran sudah 10 tahun, Pak. Begini kami sudah mengikat begini-gini, tapi kemarin saya sakit hati dia jalan sama cewek lain. Lalu itu isi apa namanya? Puntamentum petendinya. Di sini di petitumnya dia minta tolong kawinkan kami. Nyambung? Enggak. Tolong ceraikan kami, Pak. Lah nikah aja belum. Di sini nggak ada keterangan kalau dia sudah menikah. Di sini minta diceraikan. Kata hakim ngapain? Kan gitu. Jadi harus jelas kalau dia suami istri, ceritakan di sini dia suami istri. Kalau nanti minta hak anak diceritakan waktu di sininya punya anak. Di sini nggak cerita punya anak, lagi di ujung di petitum tolong hak asuh anak kepada saya. Anak yang mana? Anak tuyul. Oleh karena itu 3 ini sepele, tapi ada yang miss di sini, ditolak perkaranya. Di sini menggugat, misalnya Selamat menggugat apa namanya kemarin Yeni gitu ya. Yang digugat 3 orang itu. Tiba-tiba dalam cerita di sini ada orang keempat. Ya kan 3 yang digugat, ada lagi orang keempat. Di sini dia minta di petitumnya menghukum orang keempat itu. Apakah diterima? Tidak. Kenapa? Dia tidak disebutkan di pihak yang awal. Kalau tergugatnya 3, ya 3 itu aja yang bisa dihukum, yang bisa diminta dihukuman. Kalau di sininya 3, lalu di bawahnya ini ada 6, walaupun dalam ceritanya betul, oh ternyata 6-6-nya itu terlibat. Tapi karena tidak ada dalam identitas para pihak, juga ditolak oleh hakim. Jadi, orang hukum itu bukan belajar hafalan. Orang hukum itu belajar logika. Logika hukum yang belajar. Tadi, badan hukum itu begitu-gitu bukan bicara tentang hafalan, tapi logika. Kalau saudara gugatnya untung bejo, tadi ya kayak pertanyaannya. Lah kalau dia diganti, selesai pergugatannya. Yang kita gugat itu badan hukumnya. Untung bejo dengan badan hukum itu 2 entitas yang berbeda. Walaupun dalam hal-hal tertentu, untung bejo bisa mewakili yang tadi disebut bank
kaya dana. Gitu ya. Detailnya saudara bisa baca sendiri. Intinya ini petitum ini apa yang diminta. Oke. Nanti saya kelasnya ini nggak akan lama. Sebentar saya jelaskan ini. Nanti saya kasih tugas menyelesaikan surat kuasa dan gugatan. Minggu depan kita lihat surat kuasa dan gugatan. Kemungkinan salahnya lebih itu ya. Ini ada kata-katanya sama aja lah, pokoknya apa yang saudara bisa baca sendiri. Ada petitum primer, ada tambahan dan sebagainya. Di bawah ada oke. Ini apa ya? Nanti kan gugatan ini adalah hal yang dibaca pertama kali. Sebentar. Oke, dalam sini kita bisa lihat gugatan itu adalah start dari satu perkara. Oleh karena itu dituntut untuk perfect. Kenapa? Karena kalau salah ini lawan jadi gampang. Salah. Memang jadi paling gampang itu adalah yang jawab aja gitu. Jadi lawyernya tergugat itu kan kerjanya jawab aja. Tapi kalau jadi lawyer yang penggugat ini memang harus ekstra memikirkan. Dia salah saja. Misalnya tadi ya. Tadi kan saya cerita tentang identitas para pihaknya kalau lebih. Kalau kurang itu juga menentukan. Misalnya bisa kurang, bisa lebih. Oh, yang buat perbuatan melawan hukumnya itu kita klaim ada 3. Ternyata yang benar itu hanya 2 saja. Yang satu itu tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, kita lagi salah lagi. Tuh. Jadi penting menentukan siapa orangnya, alamatnya di mana, kapasitas sebagai apa, dan bla 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 bla. Ini setelah itu nanti akan masuk mediasi dan sebagainya. Ini yang saudara akan buat di mediasi ini, tidak di skip saja. Nanti kan ada mata kuliahnya sendiri berkaitan ini. Di-cut saja, langsung ada pengumuman bahwa mediasinya gagal. Nanti saudara tampilkan kan, berarti ada berkas ini, berkas ini. Setelah digugat, dibacakan gugatannya, ada jawabannya, apakah ada eksepsi atau tidak. Ada eksepsi absolut dan relatif, silakan saja. Ada replik, ada duplik. Kalau ada eksepsi, dia akan ada putusan sela. Kalau tidak ada, dia lanjut ke sini. Ini apa Pak? Kalian saya cepat saja, karena kalian sudah pernah belajar ini. Tidak ada saya lanjut ke pembuktian nanti putusan. Kesimpulan para pihak langsung putusan. Semua berkas ini saudara bubar. Ini kelasnya ada berapa orang sih? Di presensi mana presensinya? Totalnya berapa ujung itu? Di ujung ada berapa? 69, Pak. 69, 70. Nanti saya bagi dalam 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. 3 apa 9 kelompok? Banyak banget 9, Pak. 3 lah ya. Ya, cukuplah 3. Insyaallah 3 cukup. Oke. Ada pertanyaan terhadap teori gugatan? Tidak ada Pak, sudah bisa kami Pak. Oke. Oke, ini contoh gugatan. Saya akan singkat, kita sekarang 20/3. Mau berapa menit saya jelasin? Hah? 2 menit? Dah, oke selesai. Gak apa-apa, yang penting kan kalau kalian sudah bisa kan saya gak perlu banyak bicara. Seharusnya kan mata kuliah ini tidak perlu banyak dijelaskan. Karena kalian sudah dianggap bisa. Cuma ternyata pas dicoba banyak salahnya kan gitu. Karena perlu saya ingatkan sedikit. Saya bantu saudara. Ada gugatannya. Pertama yang perlu diperhatikan hal sepele banyak terjadi kadang salah adalah nih tanggal. Tempatnya bebas, tanggalnya. Pastikan tanggalnya ini
setelah surat kuasa. Akan tertolak ketika sebelum surat kuasa. Surat kuasanya baru dibuat tanggal 12 Februari, di sini sudah dibikinkan surat gugatannya tanggal 10 Februari. Saya jamin 100% ditolak. Kenapa? Itu mirip-mirip tadi, kasusnya belum ada. Dia sudah bikin surat kuasa yang kemarin kan ya. Sama ini, dia belum dikasih kuasa, dia disiapin juga. Kayaknya saya nih, saya incar nih, saya buatin kasih kuasanya. Ditolak, gitu ya. Jadi pastikan tanggal yang ada di sini itu lebih. Lalu isinya apa? Ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri mana saja di tempat yang kalian perlukan untuk menggugat itu, yang bertanda tangan di bawah ini. Lihat, yang bertanda tangan di bawah ini bukan penggugatnya. Ini yang akan kita buat. Penggugat boleh, langsung namanya di sini boleh, kalau dia nggak pakai pengacara. Ya, tapi kan ini mata kuliahnya berkaitan dengan pengacaraan juga. Jadi di sini yang membuat surat gugatan ini bukan orangnya, bukan Selamat, bukan tadi siapa, Butuh Celalu, bukan, tapi lawyernya langsung tertera di sini. Pengacara bla 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 baru kantor bla 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 bla. Langsung kantornya karena domisilinya sudah dipilih di sini. Berdasarkan surat kuasa disebut. Surat kuasanya kapan? Lihat nih ya. Surat kuasanya 9, gugatannya 10. Tuh, minimal begitu. Sehari setelahnya lah. Tuh. Jangan sampai ini lebih lambat dibanding yang di atas. Bertindak utuh dan atas nama serta mewakili bla 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 bla. Ini berarti bisa kita simpulkan mewakili pribadi. Oke, bukan mewakili badan hukum. Dengan ini mengajukan gugatan kepada siapa? Ini yang digugat juga pribadi. Selanjutnya disebut. Ini penting. Nih, perkaranya gugatannya diajukan di Malang. Kenapa? Karena tergugatnya ada di. Kenapa terkadang perlu ada namanya apa, dikasih nama nyonya? Coba kita lihat, namanya Ahmad Saleh Astrokusumo. Itu laki-laki atau perempuan? Perempuan, ibu rumah tangga. Hati, terkadang ini perlu gitu ya. Nah, kayak gini nih. Lalu memang ada di beberapa tempat, saya nggak tahu di jadi ada beberapa tempat di Jawa, ini budaya ya, di budaya di Jawa. Di beberapa tempat di Jawa, nggak tahu di sini ngikut itu. Untuk orang-orang tua zaman dulu, dia punya nama kecil, misalnya namanya Ani, yang cowok namanya Slamet. Ketika menikah, ada beberapa tempat di itu menikah mereka mengganti nama. Jadi ada nama Alit, nama masih kecil. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, diganti nama. Namanya suami istri itu sama. Jadi kalau ada diganti nama jadi Slamet, yang satu namanya Pak Slamet, yang satu namanya Bu Slamet. Namanya sama. Ada yang begitu. Contoh ya, makanya ini kadang penting nih. Kadang nemu yang begini-begini aneh-aneh nih. Perkaranya adalah bahwa penggugat adalah ahli waris dari bapak ini. Bahwa ahli waris di mana penggugat bla 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 memiliki sebidang bangunan di mana, di Malang. Jadi gugatannya karena tanahnya ada di Malang dan orang tergugatnya juga ada di Malang. Nah, tadi saya ceritakan ya, setelah para pihak, kalau dia berkaitan objek, kita sebut objeknya dulu nih. Ceritanya nih. Ini hanya bercerita. Dulu dia ada ahli waris. Ahli waris itu dulu orang tuanya punya bidang tanah di sini. Setelah ada sertifikatnya, didetailkan. Lalu yang berhak mewaris ada 1, 2, 3. Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh siapa? Tergugat. Sejak kapan? Nah,
Lalu dia menempati itu tanpa persetujuan, tanpa pembicaraan dulu terhadap almarhum. Misalnya begitu. Bahwa selama rumah tergugat, bla bla. Kita cerita. Nah, cerita ini sehingga menurut itu dia tidak ada perjanjian tertulisnya menurut pasal ini. Nah, disebutkanlah muncul pasal. Dari hubungan-hubungan itu kita merekonstruksi pasalnya. Oke, bahwa penggugat sebenarnya telah berulang kali meminta. Ini perhatikan baik-baik. Kalau perkara itu wan prestasi, bukan PMH, dia wajib ada somasi. Tanpa itu langsung ditolak gugatannya, tinggal dicari. Oh, ini wan prestasi judulnya kan, dicari ada nggak somasi di dalamnya, cerita somasi. Nggak ada, langsung dilempar. Sudah pasti salah. Khusus wan prestasi itu wajib ada somasi atau surat teguran bahasa gampangnya kepada orang yang wan prestasi untuk membayar. Kalau PMH tidak perlu ada somasi. Itu ya, jadi itu kunci. Yang kalau tidak ada somasi itu tidak bisa ditetapkan seseorang itu sebagai wan prestasi. Jadi kalau bahasa gampangnya orang itu tidak bisa dipersalahkan karena dia tidak memenuhi prestasi, ya, atau disebut wan prestasi itu selama belum diingatkan. Jadi hukum itu meminta kita untuk mengingatkan orang yang salah. Oke. Kalau orang salah ini langsung digugat, kalau yang berkaitan dengan wan prestasi itu, maka itu dianggap dia prematur, gugatannya prematur, belum cukup umur. Ya, gitu. Ini sudah berulang kali menghimbau, di belakang nggak terkena, nggak terbaca, tapi tidak mau juga. Nih, dia cerita di sini, dan itu sewa menyewa. Memang nggak ada batas waktunya, tapi ada pasal mentikan. Jika pihak yang satu telah memberitahukan kepada pihak lainnya bahwa ia hendak menghentikan sewanya, maka si penyewa meskipun ia tetap menikmati barangnya, tidak dapat memajukan tentang adanya suatu penyewaan ulang secara diam-diam. Tidak boleh ada menurut apa? Pasalnya sini. Di sini dia membuktikan bahwa di sini dia sudah menegur, sudah kasih tahu kami tidak akan perpanjang. Jadi intinya tanahnya milik orang-orang penggugat ini didiami, rumahnya itu didiami orang ini. Dulu dia nyewa tapi nggak mau keluar-keluar, ditendang nggak mau keluar-keluar lah intinya gitu. Terkadang gitu ya, yang nyewakan tempat yang lebih galak gitu. Sama kayak orang punya utang dia. Pasti tagih galaknya minta ampun ya. Kita diblokir dan sebagainya. Ini kayaknya yang salah siapa kayak gitu. Kok kayaknya kita merasa bersalah sekali yang lagi hutang itu. 100 doang, diungkit-ungkit, nah gitu ya. Pelit amat. Oke. Dia tadi sampai di sini, lalu dia cerita nih masih menikmati sampai saat ini adalah suatu perbuatan melawan hukum. Ya, perlu memberikan kualifikasi perbuatannya. Setelah dia cerita perbuatannya begini loh, menurut hukum sehingga perbuatan ini adalah perbuatan melawan hukum. Atau misalnya tadi utang piutang begini Pak, ini atau dia nggak bayar, maka perbuatan yang dilakukan oleh tergugat itu adalah wan prestasi. Perlu dideklar di sini. Lalu setelah itu, nah, singkat saja, menimbulkan kerugian. Kenapa disebutkan menimbulkan kerugian? Karena itu nanti di ujung kita akan meminta ganti rugi. Nah, gitu. Boleh meminta ganti rugi kalau kita bisa menunjukkan ceritanya ada kerugian. Selama ini nggak muncul, di bawah sini tidak boleh minta ganti rugi. Jadi apapun yang diminta di sini itu muncul di atas. Misalnya sita, revisi. Kalian belajar ada materinya di materi 10 atau berapa tentang sita. Kalian pelajari sendiri. Kayak gitu. Di sini minta sita. Nah, sitanya setelah cerita. Intinya apa yang diminta di sini? Contoh ada satu, menerima mengabulkan gugatan, menyatakan tergugat ada perbuatan melawan hukum. Semuanya ini sampai bawah adalah bentuk apa yang diceritakan. Dan orang yang yang boleh dihukum di sini adalah orang yang sudah dimunculkan di dalam
identitas para pihak yang nanti juga muncul di depan sini dan yang ada di kuasa yang sudah dibuat. Oleh karena itu memang sini satu paket. Pak, kenapa buat bikin surat gugatan disuruh juga bikin surat kuasanya? Karena itu satu paket. Karena ini surat kuasanya dimunculkan di sini. Nanti harus kita cek apakah namanya sama dan sebagainya. Lalu di ujung nanti lihat ada tanda tangannya tanpa materai, nggak perlu materai ya. Tanda tangan saja. Tuh. Ini gugatan PMH, di bawahnya saya kasih contoh gugatan non-administrasi, silahkan cari sendiri nanti saya di sini ya. Nah gitulah. Ini wan prestasinya bisa dibaca di sini, di bawah juga ada. Nah ini bentuk jawaban, nanti next saja. Gampang kan? Nah, saya jelaskan singkat, padat, jelas. Singkat, padat, tidak jelas. Ya, oh, siap. Silahkan kalian kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup, karena saya beri waktu saudara panjang agar karena saudara harus buat surat kuasa dan surat gugatannya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Untuk pengacara itu ditulis sama Pak, kalau lebih dari satu. Seperti kemarin disebutkan ya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Bebas dia mau sendiri, mau bersama-sama, bebas. Itulah gunanya sendiri-sendiri. Itu ya. Kalau mau semuanya boleh, satu boleh. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Tidak ada? Aman nih berarti? Sekarang sih biasanya nggak ada masalah Pak, gitu kan kalau kalian pelajaran matematika itu kan kalau sekolah itu kan kalau contoh itu memang gampang sekali. Giliran soal susahnya minta ampun. Nah di sini yang harus saudara buat, saudara sudah ketemu, saudara sudah saya minta untuk buat surat kuasa minimal berarti saudara sudah mengetahui secara tidak langsung isi yang akan dibuat di dalam gugatan. Coba lihat-lihat dulu lah sebelum saya tutup, dilihat dulu posisi kasus ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya ada, alhamdulillah, berarti kan sudah bisa bungkus. Gampang kan? Membuat ini doang. Ini nanti siap-siap juga. Kalau ujiannya apa? Tulis tangan. Tuh yang ngulang itu pernah kan ya? Pernah kan? Kayak gitu kan? Udah bertahun-tahun gitu terus aja. Tidak berubah. Kadang bisa Pak, tapi waktu 2 jam nggak selesai saya nulis Pak. Nah itu resiko juga. Latihan dulu. Ya coba kalian latihan sendirilah. Waktunya 2 jam untuk mengerjakan. Kadang tulisannya waktu surat kuasa masih bagus. Sudah surat gugatan, wah tulisannya udah keliru gitu. Saya tidak minta tulisan bagus, saya minta tulisan yang bisa dibaca. Gitu ya, jangan banyak coretannya kemana dulu loncat sana. Itu aja ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So. Ulang. Udah selesai Mbak? Hebat kamu keluar langsung selesai. Apa? Coba lagi.
bisa berpun